Siapa bilang gitu ya, AI itu semuanya sangat menjanjikan dan sangat kredibel gitu ya. Ternyata ada salah satu startup gitu ya yang ternyata nipu, padahal dia itu udah dari 2016 dan punya pendanaan sampai 1,8 triliun teman-teman. Nah, langsung aja kita bahas kasusnya. Nah, startup yang gua maksud di sini itu adalah Builder.ai teman-teman. Dan ya gua dapetin informasi ini itu berdasarkan dari tulisan di dev.to, itu sebuah situs gitu ya, bacaan untuk biasanya programmer dan ya banyak hal lainnya juga. Dan ini ditulis oleh Harun Ahmad gitu ya, di-post di 26 Mei. Nah, dari Builder AI ini gua baca beberapa hal ya. Di dia punya valuasi yang cukup besar gitu ya. 1,3 billion US dollar unicorn. Dan ini didukung gitu ya di belakangnya oleh Microsoft dan beberapa investor. Nah, ini baru aja nyampein kalau mereka itu bangkrut. Jadi Builder AI ini ataupun sebelumnya dikenal sebagai Engineer.ai itu didirikan 2016 dan dia itu menjanjikan semua orang itu bisa dapetin yang custom app gitu ya. Segampang teman-teman pesan pizza. Jadi teman-teman bisa bikin website ataupun website ya secanggih apapun itu seperti bikin pizza, teman-teman. Nah, dalam beberapa tahun gitu ya, itu mereka bisa dapetin 450 hingga 500 M USD ataupun ya sekitar 1,8 triliun, teman. Nah, sayangnya di Mei 2025 gitu ya, mereka tiba-tiba kehabisan uang gitu. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Lantas apa gitu ya yang kira-kira terjadi? Nah, kita lihat dulu dari timeline-nya. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi di 2016 gitu ya, Builder AI itu didirikan oleh Sachin Dev Duggal sebagai Engineer.ai. Nah, dia itu menawarkan gitu ya, AI power no code app development. Jadi teman-teman bisa develop aplikasi ataupun develop apapun atau website gitu ya, itu tanpa yang namanya coding, teman-teman. Pada tahun 2019, jadi WSJ, Wall Street Journal, ini salah satu media massa yang terkenal juga di US. Jadi WSJ itu melaporkan gitu ya, kalau yang mereka klaim AI itu mayoritas sebenarnya masih manusia, teman-teman. Nah, perusahaan juga pada akhirnya berubah nama gitu ya, jadi Builder.ai. Nah, pada tahun 2021 hingga tahun 2022, itu mereka mengklaim gitu ya, kalau mereka itu dapat 300% year on year pendapatannya. Nah, mereka juga berhasil gitu ya mendapatkan pendanaan seri B dan seri C, teman-teman. Pada Mei 2023 gitu ya, ini ada yang lebih membanggakan lagi. Mereka dapat pendanaan 250 juta USD di seri D dari QIA dan Microsoft juga join gitu ya sebagai investor dan valuasi mereka itu nembus sampai 1,3 billion dollar. Anehnya pada 2024 gitu ya di bulan Oktober mereka dapat pinjaman 50 juta USD dari Viola Credit. Nah, di awal 2025 gitu ya, pendapatan mereka itu tiba-tiba diubah, teman-teman. Jadi sebelumnya mereka nargetin 220 juta USD, tiba-tiba hasilnya itu cuma dapat 55 juta USD. Dan ya, CEO-nya yaitu Sachin Dev Duggal itu turun, teman, dari jabatan CEO-nya. Oke, pada Maret 2025 gitu ya, mereka itu dapat beberapa pendanaan lagi, tapi ini pendanaan yang darurat banget itu sebanyak 75 juta USD. Dan mereka ngelakuin efisiensi gitu ya, efisiensi karyawan sebanyak 270 karyawan. Nah, pada Mei 2025 itu mereka malah ditagih sebanyak 37 juta USD. Nah, pada akhirnya Builders AI ini masuk ke tahapan untuk bangkrut gitu ya dan untuk paylit. Nah, sekarang kita bahas gitu ya, kenapa startup yang sebesar ini gitu ya, tadi udah didukung gitu ya dari Qatar Investment Authority dan juga didukung oleh Microsoft, itu kenapa tiba-tiba ya sejelek ini hasilnya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal gitu yang disorot dan salah satunya mereka itu overstate gitu ya ataupun over forecast. Mereka itu sok-sokan gitu ya, kira-kira kita bisa dapat pendapatan segini gitu dalam setahun. Nah, ternyata hasilnya nggak sesuai. Nah, jadi di tahun 2023 itu revenue-nya mereka targetinnya sebesar 180 juta USD. Ternyata mereka dapatnya cuma 45 juta USD, teman-teman. Dan pada tahun 2024 mereka itu punya forecast 220 juta USD, sedangkan actualnya itu cuma dapat 55 juta USD. Ya ini seperempat gitu ya dari klaim yang sebenarnya. Yang kedua, mereka ini juga punya masalah gitu ya di cash flow mereka. Jadi mereka dapat tagihan 37 dari 42 juta USD. Ternyata ada fakta yang menarik gitu ya. Ternyata mereka cuma punya 5 juta USD, teman-teman, di cashnya. Dan itu pun kebanyakan dikunci gitu ya di luar negeri. Nah, masalah ini otomatis gitu ya buat
Nah, masalah ini otomatis juga buat perusahaan itu gak bisa bayar staff dan vendornya. Nah, ini jadi salah satu masalahnya. Nah CEO terbarunya gitu ya, itu bahkan juga bilang mereka secara efektif untuk menghentikan operasinya. nah Karena mereka gak mampu gitu ya untuk melanjutkan nah operasinya. Yang ketiga di sini ada high burn, high debt. Itu artinya teman-teman kebanyakan bakar duit gitu ya, kebanyakan ngutang juga. Jadi meskipun mereka itu dapat pendanaan 50 juta USD secara cepat, tapi mereka juga ngebakarnya secara cepat teman-teman. Mereka itu bahkan punya 85 juta USD gitu ya, hutangnya ke AWS dan 30 juta USD ke Microsoft. nah lat Sedangkan mereka cuman punya cash 7 juta USD gitu ya di awal 2025. Ini jadi problem juga. Nah, poin selanjutnya yang keempat gitu ya, ataupun yang terakhir, foundernya itu sendiri yaitu Douglas. Itu dia keluar di Februari 2025 dan digantikan oleh Manfred Ratia yang notabene itu adalah mantan dari Jungle Ventures. Nah, dari investigasi yang dilakukan gitu ya, itu banyak ditemukan kalau mereka itu sebenarnya cuman manipulasi gitu teman, manipulasi penjualan mereka. Nah, ini yang jadi masalah. nah Sekarang kita bahas gitu ya model bisnis dari Builder.ai ini dan ya kenapa sampai perusahaan sekelas Qatar Investment Authority dan Microsoft itu tertarik gitu ya. Nah, model bisnisnya dari Builder.ai ini sendiri itu sebenarnya dia offernya cukup masuk akal gitu ya kalau di tahun sekarang, yaitu no code atau AI app builder. Ada nah beberapa hal gitu yang mereka janjikan, yaitu fast, scalable, AI driven software development. Nah, sayangnya problemnya ada juga gitu ya, ternyata nah lat kebanyakan itu dikerjakan oleh tenaga manusia teman-teman. Padahal mereka itu ngeklaim kalau itu berdasarkan AI. Jadi banyak informasi juga di sosial media yang keluar, ternyata kalau yang nah ngerjain itu justru developer Indianya itu sendiri teman-teman. Mereka itu bahkan punya lebih dari 1.000 kerja dan klien di berbagai hal gitu, termasuk media, retail dan juga sport teman-teman. Nah, ini luar biasa. Dan ya, ini untuk funding ataupun pendanaannya lebih detailnya, jadi mereka dapat seri C di tahun 2016 hingga tahun 2022 dari Lexstar, Jungle Ventures. nah Jadi lat Jungle Ventures gitu ya, Manfred Prita itu dia menjabat dari early gitu ya, karena dia juga tap in teman-teman. Dan juga ada Insight dan Wonder.co. Dari seri C ini, Builder.ai itu dapatin sekitar 195 juta USD. Kemudian di tahun 2023, mereka itu dapat series D teman-teman. Itu dari Qatar Investment Authority dan Microsoft. Nah, dari series D ini mereka dapat setidak-tidaknya 250 juta USD. Ini banyak banget ya. Dan di tahun 2024 mereka itu dapat pinjaman ataupun dapat utang gitu lah ya. Itu dari Viola Credit itu sekitar 50 juta USD. Nah, di tahun 2025 gitu ya, itu karena mereka banyak dapat problem, mereka pada akhirnya itu dapat 75 juta USD dan berharap untuk bisa memperbaiki keuangannya teman-teman. Dan ya, sayangnya di sini udah terlalu banyak gitu ya hal yang mereka miss dan mereka lakukan kesalahannya teman-teman. Dan ini pada akhirnya bikin mereka jadi sulit gitu ya untuk kembali ke permukaan. Yang menarik gitu ya, ini gue lihat dari beberapa analis, ada reaksi dari beberapa analis, di Kri Osman itu bilang gitu ya, jadi emang di AI ini sekarang lagi banyak FOMO investing teman-teman. Jadi bukan cuman perusahaannya gitu ya, kebanyakan orang-orang itu juga FOMO. Dan kadang mereka gak tahu gitu ya sebenarnya mereka itu buat apa. nah Nah, lat itu adalah beberapa masalah gitu ya yang sekarang itu juga gue lihat terjadi di AI teman-teman. nah lat Oke, masuk ke pendapat gue sendiri gitu ya. Jadi kalau dari gue sendiri, menurut gue emang di tahun 2016 itu sedikit nah lat gak masuk akal gitu ya kalau kita udah janjiin bangun aplikasi atau website dari AI. Gue aja bahkan baru merasa gitu ya, model-model terbaru misalnya kayak cloud itu eksis di tahun 2022. nah lat Dan di 2022 gitu ya, semenjak dari cloud itu juga mereka tuh ngenalin MCP. Nah, MCP ini yang menurut gua jadi tonggak sejarah kenapa AI terutama di code itu sangat luar biasa gila-gilaan perkembangannya. nah lat Nah, sampai sekarang gitu ya kalau teman lihat udah banyak penyedia AI no code juga misalnya kayak Cursor, tapi Cursor itu modelnya IDE gitu ya. Terus ada beberapa seperti Lovable, ada Bolt, nah beberapa IDE juga seperti Try dan segala macamnya. Mereka berlomba-lomba gitu ya untuk optimasi kebutuhan dari programmer. Cuman ya kalau gua lihat gitu ya,
itu kebanyakan dari mereka juga masih mix teman-teman. Jadi mereka ngebantu developernya dan nggak serta-merta gitu ya ngebiarin 100% mereka itu dapat hasil yang bagus gitu ya hanya dengan AI. Berdasarkan pengalaman gua juga gitu ya, gua biasanya pakai AI dalam beberapa hal, biasanya kalau coding yang sederhana aja dan gua butuh cepat misalnya bikin to do list dan segala macamnya, itu gua butuh cepat. Nah, itu menurut gua ada beberapa hal yang AI nggak bisa sampai ke production ready yang sampai enterprise, teman-teman. Nah, di bagian enterprise itu tadi kita juga harus ngerti gitu ya gimana AI itu juga bisa bekerja. Jadi, ya untuk kasus ini gua rasa di Builder.ai mereka kebanyakan jual janji aja gitu ya, jual omong kosong, jual mimpi dan pada akhirnya itu yang buat mereka jatuh dan selama tadi gua baca gitu ya, gua nggak ngelihat mereka tuh serius untuk ngebangun modelnya. Jadi alih-alih mereka bangun agentic modelnya, mereka justru malah kebanyakan nipunya, teman-teman. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Kalau teman-teman tertarik gitu ya dengan cerita-cerita yang mirip di dunia AI, gua pengen bahas juga ke depannya teknologi terbaru tentang AI. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like videonya kalau video ini bermanfaat. Nah, Nah, kalau teman-teman merasa video ini juga bermanfaat buat orang lain, silahkan teman-teman share aja. Gua juga aktif gitu ya di sosial media. Untuk link sosial medianya gua taruh di deskripsi juga. Untuk beritanya juga gua taruh di deskripsi, teman-teman. Dan ya terima kasih teman-teman udah lihat videonya sampai selesai. Gua Ferdi Rahmat Rizaldi.